Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat Nandaba yang berbahagia, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, di sore hari ini kita masih bisa menikmati keindahan bulan Ramadan. Apalagi sebentar lagi waktu berbuka atau iftar membatalkan saum kita akan tiba. Salawat beserta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya dan sahabat-sahabatnya yang mulia. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang zikir dan doa. Doa dan zikir adalah dua hal yang sangat penting dalam Islam. Doa adalah permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memenuhi kebutuhan kita. Sedangkan zikir adalah pengingatan kita kepada Allah dengan menyebut nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 152 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Yang artinya, maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengingat kita jika kita mengingatnya. Jadi kita harus selalu mengingat Allah, baik dalam keadaan duduk, berdiri, atau berbaring. Dan bukan hanya ketika sholat saja. Nabi SAW berkata bahwa orang mukmin yang berzikir itu sama dengan seperti orang hidup. Dan orang yang tidak pernah berzikir itu sama seperti orang yang mati. Bagaimana cara zikir orang yang hidup atau yang diumpamakan seperti sajaratun thayyibah, pohon yang berkah, yaitu berzikirlah dengan lisan. Kita akan selalu mengawali segala sesuatu dalam kehidupan dengan menyebut nama Allah, minimal dengan membaca bismillah. Segala sesuatu yang mubah itu artinya jika dilakukan tidak berpahala, tidak dilakukan juga tidak berdosa. Contohnya yang mubah, olahraga, tidur, ya, makan dan sebagainya. Ketika kita melakukan aktivitas yang mubah itu diawali dengan membaca bismillah, maka itu akan bernilai ibadah. Banyak zikir yang ringan tetapi bernilai kebaikan yang sangat besar di sisi Allah. Salah satunya membaca bismillah. Atau pada saat kita takjub melihat sesuatu, kita ucapkan Masya Allah, Subhanallah. Atau saat kita merasa sendiri, maka kita ucapkan Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Kata Nabi, segala sesuatu yang ada di dalamnya nama Allah, maka Allah akan berikan kebaikan dan keberkahan. Ada lagi zikir yang ringan diucapkan dan berat timbangan kebaikannya dan sangat dicintai oleh Allah, yaitu Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil azim. Masih banyak lagi zikir yang lain. Misalkan zikir pagi dan petang, zikir sebelum dan sesudah sholat, dan sebagainya. Selain zikir, doa juga memainkan peranan penting dalam kehidupan seorang muslim. Bagaimana janji Allah pada orang yang berdoa? Kita tahu bahwa doa adalah senjatanya orang mukmin yang lebih dahsyat daripada pedang. Orang yang yakin pada Allah, dia akan merasa tenang karena keyakinannya pada Allah lebih besar daripada yang lain. Setiap masalah apapun selalu meminta sama Allah. Nabi berkata, janganlah kalian menjadi orang yang lemah dalam berdoa, karena sesungguhnya tidak akan binasa seseorang selama dia masih berdoa pada Allah. Maksud dalam hadis ini apa? Artinya kita tidak pundung dalam berdoa, tidak putus asa dalam berdoa. Segala sesuatu di dunia ini akan pergi dan takkan pernah kembali kecuali doa, yang akan kembali pada kita yang berdoa. Dalam potongan Quran
Surat Al-Baqarah ayat 186. Inni qoribun. Aku ini dekat, lebih dekat dari urat nadi. Setiap apa yang kita minta atau kita curhatkan sama Allah, maka Allah pasti mendengar kita. Gak usah diucapkan pun Allah akan mendengar. Yakinlah Allah itu akan mendengar doa kita. Ada yang mengatakan bahwa doa bisa mengubah takdir. Apa betul? Padahal bukan begitu. Tetapi Allah yang mengubah takdir dengan doa yang kita panjatkan. Kita gak usah putus asa jika kita merasa bahwa dengan nilai atau prestasi kita yang tidak seberapa, lalu kita ingin menjadi orang sukses. Mari kita gunakan jalur langit dengan ikhtiar dan berdoa sama Allah. Nanti Allah akan berikan kemudahan dengan jalan apapun selama kita terus memohon, menyebut sifat-sifat dan nama-nama Allah. Kalau kita ingin doanya powerful, melahirkan mukjizat dan keajaiban, maka kita harus percaya sama Allah bahwa Allah Maha Kuasa mengubah apapun yang Dia kehendaki. Kita nggak boleh suuzon sama Allah karena kita merasa nggak pantas, karena kita banyak minta sama Allah sedangkan amal kita sedikit, sehingga kita merasa tidak pantas banyak meminta. Artinya berarti kita putus asa dalam berdoa. Jangan pernah memperlakukan Allah seperti kita memperlakukan makhluk. Yang apabila kita sering meminta pada makhluk sesama manusia, maka orang yang kita minta akan merasa terganggu. Tetapi Allah akan marah. Justru sebaliknya. Allah akan marah jika kita tidak pernah meminta. Allah akan senang jika kita banyak meminta. Sehingga di antara hamba yang paling Allah cintai adalah hamba yang banyak menengadahkan tangan dan wajahnya. Ilahi, ilahi, ilahi. Masih banyak doa yang biasa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Baik itu doa sebelum dan sesudah makan, doa sebelum tidur, atau doa saat menghadapi cobaan. Yang melakukan doa dan zikir, maka kita akan meningkatkan ketakwaan dan keimanan. Kita akan memperoleh ketenangan dan kebahagiaan. Kita akan mendapatkan perlindungan dan pertolongan Allah, serta meningkatkan kesabaran dan ketabahan. Sahabat Mandaba, zikir dan doa adalah dua amalan yang sangat penting dalam kehidupan seorang muslim. Marilah kita senantiasa melakukan segala sesuatu dengan niat mencari ridho Allah, dan senantiasa berzikir dan berdoa tanpa lelah agar hidup selalu dalam keberkahan. Akhir kata, inilah kultum singkat yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan sahabat Mandaba mendapat manfaat dari apa yang saya sampaikan, terkhusus kepada diri saya pribadi. Yang baik itu datangnya dari Allah, dan jika ada yang buruk itu datang dari saya pribadi. Mohon maaf atas kehilafan tutur kata dan perbuatan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.